Ada Marsandia ngambil foto kita ini. Yang pakai laptop siapa? Siapa yang pakai laptop? Hah? Ada yang pakai laptop? Ada. Oke. Dewi, pakai apa? Laptop? Pakai laptop tak? Oke, keluarkan absennya. 25. Gratsky, Hikari, ada Gilang, Jeffrey, 2 orang sang berarti. Oke. 20, bentar ya. Sebentar. Oke, tanggal 25. Oke. Amelia. Nggak ada ya. Aprilia. Aril. Brian. Bevita. Dewi. Femi. Fitri. Henry. Marsandi. Masya. Fadli. Salom. Yosepa. Yusa. Wow, yang Hussein banyak yang hadir. Kita 7 orang aja ya. Nggak ada lagi yang lain. Muslim ada? Ada berjalan? Ikari izin ya? Oke. Oke. Nah. Oke, bentar ya. Amelia hadir ya. Amelia hadir. Siapa lagi yang ini? Aprilia. Oke. Brian. Brian. Lambat dulu. Femi. Devita. Dewi. Ada Dewi. Fitri. Ada. Henry. Mana Henry? Marsandi. Marsandi. Minta tolonglah ambil foto kita Marsandi. Boleh? Boleh Marsandi? Ya, Miss. Iya, ambillah foto kita dulu ya. Salam ada? Fadli ada?
Oke, nggak ada ya. Ayo Bersandi, ambil foto kita dulu. Ambil fotonya ya. Aktifkan semua kameranya. Geser Femi. Femi geser di sini Femi. Geser di sebelah kanan. Kanan. Geser lagi. Oke. Udah Bersandi? Silakan Bersandi ambil. Enggak, udah semua. Siapa yang belum? Yang belum siapa? Dewi, Gretzky. Ayo Dewi. Aktifkan kameranya Dewi. Dewi. Udah Dewi. Udah. Udah Dewi. Nah, ambil nomor sandi. Gretzky udah. Kameranya. Aktifkan kameranya. Gretzky, aktifkan kameranya. Udah. Mister, yang nggak ada jam boleh keluar dulu nominasi ya? Nggak ada jam lagi Mister. Karena Mister makannya kan? Oke. Udah. Udah. Mana fotonya apa? Marsandi. Marsandi. Itu Miss. Mana enggak? Di grup. Udah. Kalian main-main aja. Udah, buka bukunya, ambil bukunya dulu. Ambil bukunya. Udah. Oke, kita lanjutkan. Kalau kemarin mengenai proposal, sekarang kita lanjutkan. Terakhir itu kita bahas tentang proposal. Ya, yo bukan. Tentang proposal. Dan kita lanjutkan. Terakhir kita bahas apa? Proposalnya. Apakah sudah sampai kita ke kaidah ciri kebahasaan? Sudah sampai ke ciri kebahasaan? Istilah, sudah sampai ke istilah? Halo. Sudah sampai ke istilah kita? Mana? Kita sampai di mana? Oke, sekarang kita bahas itu halaman 166. Halaman 166. 166 sudah dibuka. Sudah. Oke, kita masuk pada ciri-ciri kebahasaan proposal. Ya. Ciri-ciri kebahasaan proposal. Oke, ciri kebahasaan proposal, perhatikan di halaman 166. 166. Oke. Nah, jadi ciri kebahasaannya yang pertama adalah istilah. Nah,
Di dalam proposal itu ada beberapa banyak istilah, ya. Jadi istilah ilmiah yang digunakan. Itu pertama. Jadi istilah-istilah ilmiah itu yang pertama yang digunakan. Oke, istilah. Perhatikan nanti di halaman 167. Ya, 167 di situ kan ada istilah abstrak, analisis data, hipotesis, ya, buta huruf, digrafia, keaksaran, metode, monitoring, motivasi, non formal, pendidik. Nah, itu banyak, ya. Nah, itu semua kan bidang-bidang, ada bidang-bidang. Jadi istilah itu kan bisa dibagi berdasarkan bidang. Ya, misalkan abstrak itu kalau kita lihat adalah bidang sosialnya. Ya, itu. Nah, buta huruf, kalisto, keaksaran, metode, model itu banyak semua istilahnya. Nah, istilah itu yang pertama dulu. Misalkan pembiayaan, apa sih arti dari ini pembiayaan? Nah, itu istilah-istilah. Nah, non formal itu kan berdasarkan itu istilah pendidikan, bidang pendidikan. Target iuran itu kan bidang keuangan. Pengolahan data bidang dalam penelitian, ya. Jadi motivasi bisa juga bidang pendidikan. Oke, jadi itu pertama. Nah, setelah istilah baru kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja itu kan saya tidak menjelaskan lagi ya, perhatikan di halaman 167 ada kata kerja di situ. Membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, melakukan. Ya. Nah, itu kata kerja. Jadi di mana diambil kata-kata ini? Semua berlatih membaca, mengisi, mencampurkan dari teks sebelumnya, dari teks proposal tersebut. Nah, jadi ternyata diisi proposal ini menggunakan kata kerja. Misalkan membaca, kata dasarnya baca. Setelah dikaitkan dengan imbuhan menjadi membaca. Mengisi, ya, mengisi itu kata kerja juga. Mencampurkan, kata dasarnya campur, mencampurkan, ya. Nah, berlatih, ya, itu juga kata kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, ini tadi pertama ya. Ini pertama satu, ya, baru dua ini. Baru yang ketiga adalah kata-kata definisi. Kata-kata yang menyatakan definisi. Ya, kata-kata yang menyatakan definisi. Apakah contoh-contohnya ini seperti yaitu, ialah, merupakan, adalah, yakni, nah itu semua. Itu. Jadi ada di pembahasan. Biasanya yang menggunakan kata-kata yang menyatakan mendefinisikan ini biasanya ada di metodologi penelitian. Nah, di situ kan didefinisikan bagaimana tentang pokok pembahasan. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya kita pernah bahas itu contoh proposal ya. Ya, di metode penelitian kan kajian metode penelitian, di situ lebih dijelaskan pengertian-pengertian tentang masalah yang dibahas, ya, pengertiannya. Jadi kata-kata definisi ini yakni, yaitu, ialah, yang merupakan, adalah, nah itu semua. Jadi ada tiga istilah, pertama, yang kedua kata kerja, yang ketiga adalah definisi. Oke, itu hal-hal yang istilah kebahasaan. Oke. Nah, baru kata-kata perincian. Ya, itu ya tadi ya. Oke, sebentar ya. Ini ada yang join ini. Oke. Ada juga kata-kata perincian. Ya. Kata-kata perincian, ada kata-kata perincian. Sudah dibuka bukunya? Buka bukunya dulu. Nanti Miss cerita entah apa yang kamu buka di sana. Oke. Kata-kata perincian. Kata-kata perincian ini seperti Brian, jangan suara-suara itu. Hapus itu. Oke. Nah, kata-kata perincian. Ya. Nah, rincian. Kalau rincian itu seperti ini. Pertama ya, kedua, ya,
ketiga, dan seterusnya. Nah, ini perincian ini namanya. Di mana digunakan ini? Misalkan di dalam penjelasan pembahasan. Nah, atau dia menggunakan satu angka ya, 2, 3, dan seterusnya. Itu perincian. Ya, atau selain angka kan bisa A, misalkan A, titik-titik B, C, ya. Itu kata-kata perincian itu. Ya, perincian. Kemudian selain itu menggunakan kata-kata bersifat keakanan, ya. Apa kata-kata bersifat keakanan? Ini ya, keakanan, ya. Kalau bersifat keakanan itu contohnya akan, ya, seperti akan, ya, seperti akan, diharapkan, ya, diharapkan, direncanakan, ya. Nah, jadi kata-kata keakanan berarti kata keakanan, akan, ya, belum terjadi, tetapi akan, mau, ya. Ada kata-kata seperti itu, akan, diharapkan, rencana, diprogramkan, itu bisa juga seperti itu, ya. Diusulkan, direncanakan, nah, seperti itu. Itu semua ya kata-kata untuk keakanan, ada seperti itu. Nah, akan, direncanakan, diprogramkan, diharapkan, diusulkan, ya. Jadi kalau proposal ini kan akan direncanakan, akan dilaksanakan gitu ya. Terus kata-kata bermakna lugas. Makna lugas, ya. Lugasnya itu harus ada makna kata yang namanya denotasi. Denotasi. Ya, menghindari kesalahan pemahaman antara pengusul, penyetuju, penerima proposal. Nah, makna lugasnya, ya, artinya menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dan pihak tertuju. Makna lugas ini yang masuk akal, ya, yang tidak menggunakan makna ambigu. Ya. Jadi kalau kita buat suatu proposal jangan ambigu, ya. Artinya makna kata yang lebih dari satu, ya, dan tidak jelas yang sasarannya. Yang digunakan adalah lugas dan inovasi, ya. Contoh ya, kalau kita buat contoh apa namanya, bahasanya, misalkan sasarannya misalkan guru, ya, guru, sasaran pelatihan ya, contoh ya, sasaran pelatihan itu guru bahasa Indonesia. Itu. Ini kan menggunakan kalimat apa ini? Makna lugas dan denotasi. Ya, artinya jelas, tidak berbelit-belit. Tapi kalau seperti ini kita buat misalkan sasaran. Ya, di dalam proposal itu ada namanya sasaran ya. Nah, sasaran misalnya guru. Ya, guru. Misalnya guru 27 orang. Itu aja seperti itu. Nah, ini kan kurang jelas. Ini guru kan banyak. Dibagi berdasarkan bidangnya. Misalkan guru bahasa Indonesia. Ya dulu pelatihannya, kalau pelatihan tentang bahasa contoh ya, tapi dibuat begini kalimatnya itu kurang lugas, ya, terus kan menggunakan kata-kata yang ini yang kurang jelas sasarannya, jadi harus lebih jelas, ya, harus lebih jelas itu sasarannya. Nah, contoh yang lainnya, misalkan ini direncanakan, misalkan ya kira-kira, ya, ada kalimat seperti ini ya, kira-kira 270, misalkan ya masalah konsumsi ini ya, 270 paket misalkan ya, makanan. Nah, ini ya, kira-kira 200. Ini ada kalimat seperti ini, ada di dalam proposal seperti ini. Ini kurang jelas. Kenapa? Karena dibuat perkiraan. Jadi tidak perlu ada perkiraan, langsung saja kalau 270 paket gitu. Sehingga kalau misalkan kurang, biasanya kalau diusulkan dalam satu program itu jangan diambil jumlah
tapi jumlah yang minimalnya, tapi maksimalnya ambil. Misalkan yang sudah kita perkirakan adalah 300, ya jangan pas 300, ambil saja ya 320, 310, sehingga lebihnya nanti 10 begitu. Ya, kalau membuat seperti ini adalah ambigu, kurang lugas ya. Nah, itu ya. Jadi itu kaidah kebahasaan atau struktur kebahasaan teks proposal. Ya, ada 5, ada 6. Ya. Ya, ada 6. Yang pertama adalah istilah, kata kerja, kata-kata pendefinisian, dan kata-kata perincian, kemudian keakanan, dan makna kata lugas. Ya, ada 6. Coba Femi, apa kaidah kebahasaan teks proposal? Ada 6. Apa? Femi. Ayo Femi. Apa kaidah kebahasaannya? Kaidah kebahasaannya gimana? Ada? Femi. Apa yang satu Femi? Kaidah kebahasaannya apa? Ada istilah. Yang kedua apa? Ada kata kerja. Ketiga, ada definisi. Ya, 4 ada kanan. Oke. 5. Apa yang 5? Lugas. Ya kan? Lugas. 6 apa 6? Satu lagi. Ada rincian. Oke. Nah, oke, ada 6. Jadi, kaidah kebahasanya istilah, kerja, definisi, kenakan keakanan, kemudian lugas, rincian. Kita berikan contoh ya, sesuai dengan teks proposal. Oke. Saya bagi ya contohnya, lalu nanti kerjakan ya. Kerjakan. Satu aja itu, istilah dulu. Oke, siapa yang bisa ada yang buat contoh istilah yang ada di teks proposal? Apa kira-kira contohnya? Ada? Hah? Gak ada? Istilah, ambil saja satu. Yang ada di teks kemarin. Ada? Istilah. Apa kira-kira? Nah, boleh ngambil teks di teks inovasi percepatan pemberantasan buta huruf, boleh ambil di situ. Di halaman 150. Buat satu kalimat yang menggunakan istilah. Ada? Itu banyak di teks itu. Nah, cari satu aja. Ada? Halo, kalian bisa dengar suara Miss? Ada yang banyak tidur ini. Ada? Nah, ambil satu kalimat. Ada enggak? Satu kalimat yang menggunakan istilah. Ya, ada di halaman 150. Nah, ada di situ istilah disleksia. Apa di situ? Anak yang sudah masuk sekolah dasar masih berisiko tinggal kelas atau putus sekolah. Yang salah satu penyebabnya adalah kesulitan membaca disleksia. Ya, ada istilah disleksia. Ya, disleksia. Ya kan? Nah, itu istilah itu, kesulitan membaca itu istilahnya. Nah,
Ada lagi kesulitan menulis di grafia, ya kan? Nah, di grafia itu contohnya. Oke. Kalau kesulitan menghitung, diskalkulia. Masih di sini, ingat aja kan kalkulator. Kalkulia. Gak ada penutupnya. Kalkulia gitu. Nah, kalau tadi disklesia itu membaca, ya. Kalau grafia adalah menulis, diskalkulia itu menghitung, kurang. Karena katanya dis. Itu kan istilah. Itu contohnya salah satu. Ya. Gimana bisa dipahami tentang istilah ini? Bisa? Ya, kita masuk ke istilah. Nah, terus pedoman untuk mengerjakan kaidah kebahasaan ini masuk ke teks ini. Coba perhatikan teks 150. Buka. Ya, ada contohnya. Sekarang masuk ke kerja. Kata kerja. Kita cari kata kerjanya. Ada gak? Ini ada. Ya, selain rendahnya bidang membaca dan berhitung, dalam bidang menulis, mengarang pun kemampuan anak Indonesia belum menggembirakan. Apa kata kerjanya? Yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Kalimatnya adalah selain rendahnya bidang membaca dan berhitung, ya, dalam bidang menulis, mengarang, membaca, kemampuan tidak kurang, ya, belum menggembirakan. Kata kerjanya di mana? Membaca, menulis, dan ini mengarang, itulah kata kerjanya. Ini ya. Jadi artinya dibuat kalimat kan ada di paragraf kedua itu. Katanya selain, ya, membaca, ya, kemudian berhitung, juga, ya, kemampuan menulisnya juga kurang. Jadi di mana kata kerjanya? Membaca, berhitung, dan menulis. Ya, itu kata kerjanya. Nah, yang digunakan di dalam proposal. Oke, baru definisi. Ya, kata definisi, pendefinisian. Apa pendefinisian? Kalau kita cari di teks itu banyak nih. Banyak kita yang sudah dijelaskan tadi itu adalah, yaitu, yakni, merupakan, ya, harus ada, itu kata kuncinya. Kalau di sini kita bisa ngambil misalkan, ya, di mana sih kira-kira yang mendefinisikan ini? Coba diperhatikan di teks 150. Ya, 150. Adakah yang menggunakan kata-kata definisi tersebut? Ada. Coba lihat permasalahan. Katanya permasalahan yang menjadi fokus dalam kegiatan proposal ini adalah yaitu bagaimana guru-guru sekolah dasar dan tim penggerak PKK meningkatkan keterampilan mengajar, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ada kata-kata adalah. Ya, penjelasan kegiatan di proposal itu digunakan kata-kata definisi. Ya, kata-kata yang menyatakan pendefinisian, ya. Pendefinisian. Itu. Baru masuk ke, ada 6 tadi ya. Ada 6. Nah, baru dilanjutkan dengan ini. Perincian. Ya, pertama, 1, 2, dan 3. Nah, perhatikan khalayak sasaran. Failah sasaran di situ kan ada sasaran substansi, sasaran pengembang, sasaran ini petugasnya, targetnya, ya, ada. Jadi dia memiliki rincian 1, 2, 3, dan 4. Kemudian diharapkan rencanakan keakanan. Ya. Di manakah digunakan kata perencanaan? Ya, tentu pada penjelasan untuk permasalahan metodologi kegiatan. Nah, dibahas di situ. Akan dilaksanakan, rencanakan.
diusulkan, diprogramkan, ya. Itu kata-katanya. Ya. Baru yang lugas, ya, tentu pada sasaran-sasaran di proposal, pihak-pihak siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan rencana kerjanya dan kegiatannya harus lebih jelas, dan termasuk perincian biaya. Perincian biaya itu lebih jelas. Ya, itu tentang kaidah kebahasaan di dalam suatu ini proposal. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, mana yang kurang jelas. Ya. Khusus dulu yang kaidah kebahasaan teks proposal. Ya, kebahasan proposal. Ada? Atau kalian cuma mendengar saja, habis itu kalian tidur? Ada kira-kira? Ada tadi yang baru join? Si Salom ada? Salomita? Belum ada? Fadli? Ada Fadli? Henry? Gak ada ya? Fitri ada? Devita? Aprilia? Siapa yang jawab ini? Femi, apa? Devita atau Fitri? Devita. Oke. Fitri ada Fitri? Ada. Terus yang Samratulangi tadi tuh. Gilang ada Gilang? Gak ada Gilang? Ada Gilang? Gak ada Gilang, oke. Nah, oke, kalau gak ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, coba perhatikan istilah-istilah di bawah ini. Ya, perhatikan. 168. Oke, halaman 168. Perhatikan ya. Ini 168. Oke, 168. Ada kan istilah di situ, aksara, gestur, intonasi, sampel, komplikasi, akhlak, keterbacaan. Nah, ini yang dia tanya di situ aksara, gestur. Nah, contoh ya, aksara. Bidang keilmuan apakah itu? Kalau aksara, bidang apa? Aksara. Apakah bidang kesehatan, bidang sosial, bidang politik, keamanan, atau apa? Bidang apa itu? Aksara. Hah? Bidang apa? Bidang sosial. Aksara. Aksara itu apa loh? Nggak bisa membaca. Oh iya ya. Bidang apa kalau aksara itu? Ayo. Bidang pendidikan. Kalau gestur apa sih gestur? Bidang apa kalau membahas gestur? Gestur? Bidang apa kalau gestur? Oke. Gestur. Apa? Bidang gestur, bidang budaya. Budaya, betul. Iya, budaya. Intonasi? Musik. Budaya juga kan? Intonasi budaya juga kan? Budaya. Intonasi yang di seni itu. Seni ya. Intonasi kayaknya seni. Bahasa dan seni. Iya, emang. Bahasa dan seni. Iya. Oke, sampel. Iya, Bu. Kalau sampel bidang Sampah. Sampel bukan sampah. Sabam. Aku sabam. Apa sih sabam kalian nih? Sampel berarti bidang penelitian. Penelitian, contoh-contoh. Oke. Komplikasi bidang apa? Komplikasi fisika biologi. Fisika biologi. Akhlak? Agama. Agama? Sosial juga? Biologi. Sosial juga kan? Agama. Oke, agama. Oke. Sosial.
Oke, Iya. keterbacaan, 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 keterbacaan apa? Perbacaan. Maksudnya baca. Iya, berarti pendidikan, itu ya. Pendidikan juga. Sanitasi, Sanitasi. Habis. sanitasi, sanitasi, bidang apa? Gimana? Bidang apa itu? Kalau sanitasi, sosial, kesehatan, atau moral? Sosial. Sosial. Oke, daftar pustaka, berarti pendidikan. Kalau vektor, bidang apa? Double factor. Iya, bidang. Senjata. Hei, bidang apa itu? Membahas vektor-vektor di mana? Bidang apa? Hmm, udah? Ariel, tunggu dulu ya. Tunggu yang lain. Tunggu Ariel ya. Oke. Yang Jadi itu nanti kerjakan bagian A. Bagian A kerjakan bagian A. Lanjutkan apa yang sudah yang katakan tadi. Bidangnya tentukan. Ya, untuk bagian A nanti tulis apa, isikan tabelnya, isi tabel tersebut. Ya, itu bahasa, sastra, agama, budaya, fisika, biologi. Nah, jadi kamu memilih bidang apa? Bidang apa saja ini ya? Oke. sosiologi. Ya, udah dikerjakan dulu, diisi tabelnya. Tabel A. Tabel B. Nanti sekalian aja ya. Tabel B. Tabel B. Peristilah. Temukanlah makna istilah berikut. Anda menggunakan kamus. Berarti ambil kamus bahasa Indonesia. Oke. Kamus bahasa Indonesia. Kalau asumsi, contoh ya, asumsi. Asumsi itu apa? Ya, asumsi itu maknanya, artinya kalau dicari di kamus itu jawaban sementara. Jawaban, asumsi, jawaban sementara. Nah, contoh pemakaiannya di mana dipakai, Syarat. ya, berarti pada solusi ya, misalkan menanyakan pertanyaan, di situ ada contoh pemakaiannya. Nah, oke, itu asumsi. Kalau data, apa artinya data? Coba lihat di Data kamus. itu Nah, lihat di kamus, data. informasi yang sudah terkumpul. Nah, informasi yang Kumpulan dikumpul. informasi. Ya. Contoh pemakaiannya di mana? Dipakai di mana data itu? Data internet. Ya, di internet. Di internet bisa. Terus di mana lagi? Buku kepala desa. Perhitungan untuk apa? Keuangan gitu. Ya. Jadi kayak data-data warga desa kan ada. ya, termasuk contoh itu contoh. Oke. Nah, lanjutkan nanti nomor 3, 4 sampai 10 ya. Itu tabel B. Bisa dipahami ya cara mengerjakannya tabel B. Tabel A, B, A. Iya, isi di buku. Iya, di buku itu aja boleh. Usahakan nanti biar ini ya, biar muat tulis. Iya, sekarang bukan besok.
Oke. Nah, Dikumpul. ya dikumpul lah, dikumpul. Mana ada libur, tetap aja masuk. Oke, Berian. baru nanti kajian kelompok 4, khusus kelompok 4 itu ya. Nah, semua proposal baik di perpustakaan maupun internet itu kan kita kan online ini. Ya. Nah, ini sajikan proposal tersebut dalam format sebelum. Nah, ini kan menyajikan ke depan ini kajian kelompok 4. Nah, untuk yang kelompok 4 nggak usah kita kerjakan. Ya. Karena tadi yang A sampai G-nya udah Miss jelaskan ya. Udah Miss buat dalam satu contoh. Yang kamu kerjakan itu A dan B. A dan B. Udah? Yeay. Udah, silakan dikerjakan A dan B. Nanti Miss tanya ya, Miss tanya yang mana yang sudah kamu kerjakan. Yang harus ada tulisannya di dalam buku tersebut. Miss lihat nanti satu-satu. Oke. Udah? Udah selesai? Silakan ini kan. Oke. Kerjakan dulu bagian A dan B. A dan B. Brian udah selesai, Brian? Lagi proses nih. Lagi proses. Apa nih? Apa Bu? Satu. T. Brian. Apa itu Brian? Aktifkan kameranya Brian. Nanya Dewi. Siapa nanya? Amis. Siapa yang nanya? Udah, kerjakan dulu A, B dah. A dan B. A dan B. Kan A dan B. Hari. Oke. Terus tunggu 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kalau nggak digituin nggak dikerjakan. 2 menit lagi, Miss tunggu. Cepatlah. Nanti main-main terus kalian. Udah? Udah belum? Hah? Udah belum? Udah belum? Lumit. Cepat. Cuma kan tadi sebagian udah Miss kerjakan.
Udah? Hah? Udah? Miss sanitasi tadi apa? Sanitasi. Itu tadi untuk sanitasi tadi ya. Budaya juga bisa. Biologi juga bisa. Kalau vektor Miss? Fisika. Yang senjata yang Fisika lah. Fisika. vektor ini Pak. Fisika. 2D. Fisika. Udah fisika. Fisika. Udah selesai belum? Henry, udah mau berakhir Henry, baru join. Cabut dong, cabut. Hah? Entahlah. Baru apa? Terus paling ini. Apa ini itu baru ini?
Udah? Udah belum? Udah? Udah selesai? Udah ya? Oke, coba kita lihat dulu. Brian, coba Miss lihat. Buatlah di dekat kamera biar Miss lihat. Mana Brian? Katanya sudah. Siapa yang bilang sudah, Miss? Jadi, punya belum selesai. Yang bilang udah selesai siapa, Miss? Miss pikir kamu yang ngomong itu udah selesai. Oke. Udah. Dari Hmm, kemarin saya aja lah. gitu ya. Oke. A dan B ya, A dan B. A dan B. A dan B. Oke. A dan D. Udah. Oke. Udah. Udah? Udah selesai? A dan B?
Belum? Ariel? Udah ada, Miss. Hah? Kalau B, Udah. B itu kan bisa dicari di internet. Kalau nggak ada kamusnya bisa dicari di internet. Cara pemakaiannya di mana? Udah kita lihat lah mana yang sudah selesai. Sini biar bisa lihat kan. Lihat nih. Iya, dekatkan di kamera lah bukunya. Sebentar. Kayak gini. Loh, kok ditutupin kameranya nggak nampak lah kayak gitu. Nah, gitu dia. Nampak kalau buat web. Tengok. Oke. Terus yang di sebelahnya, yang generalisasi metodologi? Belum ya? Yang di sebelah sana. Itu. Ya dicari lah di internetnya kan ada di situ. Kalau nggak ada kamusnya di internet. Mana? Internet saya rusak. Iya, iyalah. Sabar, Miss. Oke. Kalau Jeffrey, mana Jeffrey? Aktifkan kameranya, Jeffrey. Femi, Masya. Nah. Udah? Hei. Sabar, Miss. Bentar ya. Udah? Udah, Miss. Udah. Bentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Kok yang lainnya? Udah, Miss. Yang lain? Sebentar ya. Oke.
Udah? Oke. Sudah. Bagian A. Ntar kita mulai dari, cek dulu dari Ariel tadi udah? Ariel yang sebelahnya di halaman 169. Udah, Miss. Mana? Udah. Nih, biar bisa lihat. Mana? Miss. Oke. Brian. Brian, mana Brian? Ariel udah. Brian sekarang. Brian. Mana? Brian. Mana Brian? Miss. Nggak nampak. Apa, Miss? Mana yang sudah dikerjakan? Oh, Nih. sabar. Mana ini? Tak bisa enggak? Ah, ini, Miss. Belum. Oh iya. Yang sebelahnya mana sebelahnya? Ini, Miss. Oke. Udah. Marsandi. Oke. Terima kasih Brian. Marsandi. Marsandi kok gelap ya? Sama, Miss. Marsandi mana? Mana Marsandi? Mana dia tuh tidur itu? Itu aktifkan kameranya. Marsandi. Oi Marsandi. Marsandi. Loh, gak dengar dia. Masya, mana Masya? Masya. Aktifkan kamera. Aktifkan kameranya Masya. Aku kasih yang apa, Miss? Yang B masih sampai nomor 3, Miss. Yang B sampai nomor 3. 4 sampai 10 belum? Nah, A dulu Iya, A. masih Bagian A, mana bagian A? Bagian A. Bagian A. Mana bagian A? Bagian A. ini bagian B-nya, Miss. Oke. Bagian apa? Bagian B. B. Ya, Bagian B. iya, ini bagian B. A-nya A. A. A sudah. Bagian B-nya sebagian ya. Iya kan? Oke. Apa, Miss? Bagian A-nya sudah selesai semua bagian A-nya. Ya, Bagian B-nya belum. sudah, Miss. Bagian B-nya mana? Iya, Miss. Nah, sebelahnya mana Ini, sebelahnya? Miss. Oh, lanjutan ini lanjutannya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Masya. Devita, mana Devita? Ayo Devita. Ayo Devita. Tuh Devita, mana Devita? Tuh Devita. 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 Oke. Henry. Aduh, nggak nampak ya. Nah, jadi bagi yang belum selesai, nanti kirim sama Miss, fotokan sama Miss. Tapi yang sudah saya lihat tadi, ya tetap saja difotokan sama Miss. Tinggal foto ya. Oke. Itu bagian A dan bagian B. Untuk kelompok 4 tadi itu kajian kelompok 4 tak usah lagi dikerjakan. Nah, nanti kita lanjutkan itu halaman 170. Ya.
170. Perhatikan ya, halaman 170. Buka halaman 170. Nih. Nah, di situ juga ada merancang proposal. Ya. 170 merancang proposal. Nah, jadi pertama kalau kita merancang proposal itu kita harus diawali dengan analisis masalah dulu. Ya, kira-kira apa kegiatan yang mau kita rencanakan. Nah, itu merancangnya. Dan baru setelah kita rancang hal demikian, baru kita masuk pada yang kedua, kita baca literatur. Nah, literatur ini berarti dukungan dari sumber-sumber lain. Nah, baru kita tulis yang ini analisisnya. Ya, kita sesuaikan dengan bagaimana susunan sistematikan penulisan dari proposal tersebut. Lebih jelasnya pada 171. 171 itu kan ada struktur lengkap, kaidah kebahasaannya benar. Ya. Jadi kalau strukturnya lebih lengkapnya berarti dari judul terbelakang sampai pada perpustakaan, ya, sampai dengan perpustakaan yang paling terakhir ya. Nah, terus kaidah kebahasaannya itu harus argumentatif. Kalau argumentatif itu hanya berupa pendapat tapi ada bukti. Ya. Pernyataan yang ada itu pernyataan yang persuasif. Ya, kalau persuasif itu gimana persuasifnya? Mengajak. Ya, kita mengajak. Baru kata-kata teknisnya dan baku. Ya, kata-katanya harus lebih resmi. Kemudian kata kerja tindakan ya sama dengan kata kerja, ya, ada, dan pendefinisian, perincian, dan keakanan, ya, baru kita sajikan. Nah, kalau argumentasi persuasifnya itu mengungkapkan ide-ide dan ada beberapa fakta-fakta atau hal-hal yang benar di dalam isi proposal tersebut sehingga membaca ya bisa percaya dengan bagian isinya. Ya, itu tentang penjelasan pada penyajian proposal. Ya. Jadi selesai sudah untuk proposal, nanti pada minggu depan kita juga lagi masih masuk. Ya, kita bahas itu karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah yang belum selesai yang tadi itu, ya, silakan dikerjakan bagian A dan B. Ya, dikirim sama Miss, nanti Miss berikan nilai. Nah, untuk minggu depan kita lihat dulu ya. Yang minggu depannya berarti masih ada ya. Minggu depan kita lihat minggu depannya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. Tanggal 9 masih masuk. Ya. Nah, di situ nanti kita bahas itu karya ilmiah. Karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu nanti di halaman 182. Nah, mengidentifikasi karya ilmiah. Bagian karya ilmiah kalau bisa nanti kita selesaikan ya. Baru sistematika penulisannya, kebahasaannya, ya. Itu. Jadi perhatikan bisa baca di rumah. Nanti ujiannya itu sampai pada karya ilmiah. Ya. Coba perhatikan penjelasannya nanti karya ilmiah itu pada halaman 182. Ya, pertama dulu mengidentifikasi tentang karya ilmiah. Ya, diidentifikasi melalui pendengaran dulu. Ya, pendengaran. Ya, kalau karya ilmiah ini kan harus ada masalah yang pernah atau yang sudah kita dengar lalu kita cantumkan di dalam satu pembahasan. Nah, begitu juga dengan penglihatan. Penglihatan kita bisa melihat berbagai masalah berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, baru kita tuliskan tentang karya ilmiah. Ya. Dan indera kinestetika. Ya. Bisa kita ini kalau kinestetika ini sudah kita cium baunya, kemudian kita sudah merasakan dan kita sudah meraba.
ada 3 itu. Oke, meraba. Sebentar ya. Oke, ya. Jadi itu hal-hal